Selamat pagi Mbak. Pagi Sus. Benar dengan Mbak Rika? Benar. Ini kalau saya panggil Mbak Rika suka nggak? Suka. Baik. Bagaimana Mbak Rika perasaannya hari ini? Oh, takut Sus. Kenapa takut? Bisa dijelaskan Mbak? Soalnya ada itu dengar suara-suara yang nggak ada wujudnya. Oh iya, Mbak, berdasarkan catatan yang saya terima, Mbak sebenarnya pernah dirawat di rumah sakit ini ya. Kalau boleh tahu, apakah permasalahannya juga sama Mbak, sama seperti yang dirasakan Mbak sekarang? Iya, sama. Ya, kalau boleh tahu, kenapa bisa kambuh Mbak? Sebenarnya aku nggak minum obat yang dikasih sama dokter Sus. Kenapa? Kalau boleh tahu, kenapa Mbak nggak mau minum obat? Soalnya kalau minum obat itu rasanya lemes terus ngantuk, jadi aku nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Iya Mbak, saya ingin tahu suara yang Mbak dengar itu seperti apa? Bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Suara itu suara bapak-bapak tua manggil-manggil aku sih, tapi itu nggak ada wujudnya, nggak ada orangnya, jadi aku takut. Rika, biasanya suara itu munculnya waktu Mbak Rika lagi ngapain? Kalau lagi sendirian sus biasanya. Waktu sendirian aja? Atau mungkin di lain waktu juga muncul? Kalau pas sendirian aja sus biasanya. Itu biasanya munculnya pagi, siang, sore, malam, atau Lebih sering malam sus kalau pas kayaknya tidur. Biasanya sekali muncul itu berapa menit? Mbak Rika bisa ngira-ngira nggak? Mungkin ada 5 menit. Biasanya sekali munculnya berapa kali Mbak? 3 kali mungkin. Biasanya waktu suara itu muncul Mbak Rika yang dilakukan apa? Biasanya saya nyalain musik kencang sus, tapi biasanya itu suaranya itu nggak hilang. Kalau enggak saya tutupan bantal, tapi biasanya juga nggak hilang, jadi saya biasanya cuma bisa nangis soalnya suara itu nggak hilang. Seperti itu. Baik, jadi hari ini tujuan saya bertemu Mbak Rika itu saya akan mengajarkan cara mengatasi halusinasi dengan cara menghardik ya Mbak. Jadi tujuannya supaya Mbak Rika bisa mengatasi suara-suara yang Mbak Rika dengar itu, supaya Mbak Rika bisa membedakan mana suara yang nyata dan suara yang tidak, seperti itu ya. Untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit Mbak. Mbak Rika mau? Sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Untuk tempatnya Mbak Rika mau di sini aja atau kita cari tempat yang lain? Di sini aja. Baik Mbak Rika, jadi mengatasi halusinasi dengan cara menghardik itu merupakan cara untuk mengendalikan diri terhadap halusinasi dengan cara mengontrol halusinasi yang muncul. Nanti Mbak Rika akan diajarkan mengatakan tidak pada suara-suara yang Mbak Rika dengar. Untuk tujuannya supaya Mbak Rika itu bisa membedakan mana suara nyata dan mana suara yang tidak nyata. Supaya Mbak Rika juga tahu dan tidak ketakutan lagi dengan suara-suara yang Mbak Rika itu dengar. Untuk caranya nanti saya akan contohkan lebih dahulu ya Mbak. Nanti Mbak Rika silahkan perhatikan. Jadi caranya nanti Mbak Rika bisa menutup telinga Mbak dengan kedua tangan, lalu mengatakan tidak, kamu itu bukan suara yang nyata, jangan ganggu saya, seperti itu dengan keras, atau bisa dengan di dalam hati saja. Mbak bisa mengatakan dengan cara yang keras apabila Mbak Rika itu lagi sendirian atau lagi di kamar, seperti itu. Apabila Mbak Rika sedang di luar rumah atau sedang ada orang lain yang bersama Mbak Rika bisa mengatakannya di dalam hati. Apakah sudah paham Mbak? Sudah. Mbak bisa contohkan, saya pengen lihat. Tidak, kamu bukan suara yang nyata, jangan ganggu saya, pergi, gitu. Ya benar, bagus sekali. Jadi cara ini Mbak nanti bisa praktekkan apabila suara-suara yang Mbak tadi katakan itu muncul. Bagaimana Mbak perasaannya setelah belajar cara menghardik? Lebih tenang ya, soalnya udah tahu caranya. Oh iya,
Perlu digarisbawahi lagi ya Mbak, nanti Mbak Rika apabila mendengar suara-suara yang sama lagi itu muncul, Mbak bisa mempraktekkan cara yang saya ajarkan tadi. Baik, nanti kan kita masih ada pertemuan selanjutnya Mbak. Nah, saya itu punya beberapa cara lagi untuk mengatasi halusinasi yang Mbak Rika alami ini. Salah satunya ada aktivitas, mengobrol dengan orang lain, dan minum obat. Mbak mau yang mana? Mau ngobrol dengan orang lain. Baik, mengobrol dengan orang lain ya. Baik, nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan mengajarkan Mbak Rika cara mengatasi halusinasi dengan cara mengobrol dengan orang lain ya. Baik, saya sudah selesai hari ini. Apabila Mbak Rika masih punya aktivitas lain, silahkan dilanjutkan. Saya permisi dahulu. Makasih, Sus.